Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 7. Mau langsung cari kerjaan? Tanya Winona saat melihat sang suami keluar dari kamar sudah rapi, mengenakan pakaian yang rapi. Iya, Mas. Mas tidak mungkin berdiam diri di rumah, apalagi belum pasti kapan Mas dapat pekerjaan, jawab Hendra. Ya udah, ayo sarapan dulu, ajak Winona. Kamu hari ini jadi ke rumah Mama? Hendra bertanya sambil menatap istrinya yang sibuk menyiapkan sarapan. Iya. Nanti kamu jemput aku di sana ya, Mas, pinta Winona. Selesai sarapan dan Hendra pun pergi. Winona sudah bersiap-siap. Sopirnya sudah menunggu di luar. Sebelum bertemu dengan Diana, Winona akan mengunjungi kedua orang tuanya yang sudah lama tidak ia datangi. Hanya mengenakan pakaian santai dan sandal jepit. Wanita itu masuk ke dalam sedan hitam. Jarak ke rumah orang tuanya tidak terlalu jauh, namun karena jalan macet membuat Winona sampai tidak tepat waktu. Jam 10 ia sampai di depan rumah yang terlihat sangat asri. Meskipun tidak besar, tapi sangat nyaman karena tumbuhan hijau yang sengaja ditanam mengelilingi rumah itu. Tidak ada pagar yang menjulang tinggi, hanya sebatas dada orang dewasa dengan beberapa bodyguard yang selalu berjaga. Tidak hanya di depan, tapi di belakang rumah juga ada penjaganya. Kenapa baru datang, Nak? Tanya Bu Rizka, lalu memeluk singkat sang anak. Ada sedikit masalah, Mah. But it's okay. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Saud Winona lalu duduk dan mendekati sang ayah yang sibuk membaca koran. Koran ya. Meskipun zaman sudah sangat canggih, namun Pak Iriawan tidak bisa menghilangkan kebiasaannya. Dari dulu yang lebih suka membaca koran daripada menonton televisi atau semacamnya. Kabar baik apa yang kamu mau beritahu? Papa yakin ini sangat spesial sampai kamu enggan untuk mengatakannya lewat telepon, ujar Pak Priawan. Sangat spesial. Bahkan jika ditawar menggantikannya dengan seluruh isi dunia, aku tidak akan rela, papar Winona. Ia sengaja membuat kedua orang tuanya semakin penasaran. Kamu membuat Mama semakin penasaran, seru Bu Rizka. Karena memang itu tujuanku, ungkap Winona. Wanita itu mengeluarkan kotak kado dari tasnya dan menyimpan di atas meja. Kedua orang tua parubaya itu saling menatap. Pak Priawan langsung mengambil kado itu dan perlahan membuka pita berwarna biru muda itu. Setelah terbuka kotak itu, Pak Priawan dan Bu Rizka langsung berkaca-kaca. Dengan serempak mereka memeluk Winona. Kebahagiaan yang benar-benar tidak ternilai. Kehadiran malaikat kecil di keluarga mereka adalah yang paling ditunggu. Apalagi Winona adalah anak semata wayangnya. Sebelum memberitahu Hendra, Winona malah lebih dulu memberitahu kedua orang tuanya. Sayang, kamu tinggal di sini aja, biar Mama bisa menjaga kamu, pinta Bu Rizka. Ma, aku baik-baik saja. Kehamilannya sehat. Aku bahkan merasa semakin kuat. Aku tidak merasakan mual atau pusing seperti wanita pada umumnya, ungkap Winona. Anak papa memang kuat. Cucu papa juga pasti sama kuatnya kayak kamu. Semoga aja cucu pertama kita laki-laki ya, Mah, celetuk Pak Priawan. Kalau bisa sih kembar, tutur Winona. Itulah harapannya, tapi tidak melakukan bayi tabung meski ingin bayi kembar. Gugun, panggil Pak Priawan. Iya tuan, tidak sampai 5 atau 2 menit, lelaki berkepala pelontos itu sudah ada di hadapan mereka. Siapkan acara syukuran. Undang 1000 anak yatim dan anak panti.
Titah Pak Priawan. Ia begitu bersyukur dengan kabar baik ini. Di mana Tuan ingin mengadakan acara ini? Tanya Gugun. Di ballroom hotel kita saja. Di sana lebih luas. Aku tidak ingin tahu. Besok harus sudah siap. Om Gugun, santai saja. Jangan sampai terburu-buru, nanti acaranya berantakan. Timpal Winona. Awas saja sampai acaranya berantakan. Saya tidak akan berikan gaji kamu. Ancam Pak Priawan membuat semua orang tertawa. Pak Priawan adalah seorang pebisnis sukses. Ia bahkan masuk ke dalam 10 orang terkaya di tanah air. Hanya saja, ia tidak suka jika terekspos media. Bukan hanya hotel yang dimilikinya, namun ia memiliki beberapa stasiun televisi dan juga perusahaan batubara serta showroom yang tersebar di seluruh kota yang ada di tanah air. Siapa yang menyangka jika Winona yang terlihat sederhana adalah anak orang kaya, tapi wanita itu tidak suka jika orang lain tahu dirinya orang kaya. Di mata Winona, jika berteman dengan orang yang tahu dirinya kaya, sudah jelas tidak tulus. Winona suka orang mengenalnya sebagai orang biasa. Winona memiliki kekayaan sendiri yang jelas bukan dari sang ayah. Dari remaja, ia sudah belajar bisnis. Hingga saat ini ia bisa mengembangkan bisnis. Memiliki brand skincare dan pabriknya. WS Entertainment adalah miliknya yang membawahi model dan aktris ternama tanah air. Di usia muda, tapi bisa memiliki segalanya, tidak ada yang tidak mungkin. Karena Winona mendapatkannya dengan kerja keras, bukan hanya ongkang-ongkang kaki, karena ia anak orang kaya. Bahkan Winona hanya memiliki waktu tidur 2-3 jam dalam sehari, saking ia bekerja keras untuk mendapatkannya semua. Winona sudah menunggu Diana dengan santai, yakin jika wanita itu akan melayangkan caci maki padanya, dan Winona sudah siap untuk itu, lebih dari siap. Winona sudah gatal ingin melawannya. Selang 5 menit, Diana datang dengan tampilan yang menurut Winona sangat norak. Barang yang serba branded dengan berlian yang menghiasi jemarinya. Sedangkan Winona hanya menggunakan baju yang tadi ia kenakan. Ia bahkan tidak mengganti sandal jepit yang dikenakannya, membuat Diana menatapnya dengan remeh. Langsung pada intinya, aku sibuk, ucap Diana tanpa basa-basi. Ia sempat melihat ke sekitar yang ternyata begitu sepi. Hanya ada beberapa pelayan saja yang berdiri di belakang meja kasir. Silakan bicara, saut Winona. Aku kesini mau meminta ganti rugi. Jika kamu tidak sanggup, aku akan laporkan ke polisi. Tapi ada pilihan lain. Kamu harus mengizinkan Mas Hendra menikahi aku. Maka aku tidak akan meminta uang ganti rugi. Jelas Diana. Winona tertawa. Gila kau. Kau mau aku menukar suamiku dengan uang yang seujung kuku itu? Bahkan seluruh hartamu kau berikan padaku, aku tidak akan melepaskan Mas Hendra. Diana dibuat geram karena Winona yang terlihat santai, meskipun sudah diancam. Berniat membuat Winona panas, malah Diana yang panas karena merasa dihina oleh kata-kata yang dilontarkan Winona. Sombong sekali kamu. Miskin aja belagu, hina Diana. Ini hidupku. Terserah aku belagu atau sombong, karena aku tidak minta makan padamu, saut Winona. Kau? Oh iya, aku berencana akan menuntutmu atas kasus pencemaran nama baik. Kau melaporkanku ke kantor polisi tanpa bukti yang jelas. Winona memotong ucapan Diana. Kau pikir saja untuk ganti rugi mobilku. Jangan sok untuk menyeretku ke penjara. Menyewa pengacara saja kau tidak mampu. Lagi hinaan keluar dari mulut Diana. Winona berdiri. Ia mengambil kresek hitam yang disimpan di bawah meja. Dengan keras ia melemparkan gepokan uang merah itu tepat di wajah Diana, membuat gadis itu melongo sekaligus meringis. Ini uangku untuk membeli permen. Beli mobil dengan uang ini, dan kau bisa mendapatkan mobil yang lebih bagus dari mobilmu itu, seru Winona lalu keluar dari kafe itu. Para pelayan di sana juga tersentak.
melihatnya, tapi mereka tidak berani merekam karena ia tahu siapa Winona. Tatapan Diana masih mengikuti Winona yang masuk ke dalam mobilnya. Uang itu bahkan tidak bisa untuk membeli 2 mobil seperti milik Diana yang dibakar oleh Winona. Uang itu bahkan bisa untuk membeli 2 mobil seperti milik Diana yang dibakar oleh Winona. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Happy weekend, selamat liburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab 8. Bye.